Iya, terima kasih dan selamat datang di PAS Akademi nomor 1 ya. Ini terima kasih yang sudah bergabung. Jadi di kali ini kita temanya adalah tentang financial literacy. Temanya cuma 3 hari ini, cuma intinya budgeting, melunasi utang, sama pinter investasi gitu. Dan ini urut ya dari 1 sampai 3 gitu. Terima kasih kepada penyelenggaranya Nabila yang sudah nge-push saya untuk deliver ini, katanya ditagih sudah 3 tahun yang lalu katanya mau deliver. Lalu juga terima kasih special thanks ke Muhammad Ibang Murtito, backend engineer kita yang sudah mau menjadi moderator untuk sesi ini. Jadi uh, ini kan semua join rata-rata muted ya, tapi kalau mau untuk tanya jawab, kita bisa pakai fiturnya yang Google Meet ini. Jadi caranya di kanan bawah yang ada 9 titik itu ditekan, meeting tools, Q&A. Jadi silakan sambil sesinya berjalan, tanya-tanya, Q&A-nya, tanya ask question di sini. Nanti di akhir kita ada sesi Q&A gitu. Jadi ada yang mau tanya tentang tadi apa salah satu materinya gimana atau ada apapun ya, di akhirnya nanti kita akan ada Q&A juga gitu. Cuma rata-rata kalau misalkan apa situasi pribadi ya silakan konsultasikan ke konsultan investor Anda gitu kan. Oke. Ya, thank you. Kita sudah 19.03, kita langsung start. Nanti juga slide-nya akan di-share, jadi jangan khawatir. Jadi ini workshop tentang bagaimana kita melek finansial. Ini TK dan SD-nya aja gitu ya. Jadi SMP SMA-nya silakan dilanjutkan belajar sendiri karena namanya pengetahuan. Jadi kita harus selalu update sendiri gitu kan. Dan kalau yang pertama kali Anda ketemu materi ini, welcome. It's a journey untuk hidup Anda ke depannya. Oke. Nah, ya ya ini slide-nya budgeting debt management investing. Siapa saya? Host Anda hari ini saya Budi Waskita. Dulu lulus dari Stanford, kebetulan kuliahnya komputer, jurusannya AI. Makanya saya suka-suka hal yang AI. Contohnya tadi lagunya semua dibuat oleh AI gitu kan. Belum sebagus komposer manusia pasti, tapi sudah exciting untuk melihat komputer ya, kalkulator sudah bisa sejauh ini gitu kan. Lalu lulus dari sana ke Traveloka 2013 sampai 2021, dari 30 orang ke 3.000 orang, jadi quite journey, mengcover banyak role dari operation, data analytics, product management, akhirnya bergulanya di payment dan fraud. Dan sejak 2021 menjadi CTO di Pas Houses, jadi properti startup Jabodetabek, jual dan beli pasti dibantu. Please kalau ada yang mau jual beli rumah bisa consider Pas Houses. Nah, hari ini kan kita ngomongnya financial literacy ya. Tapi saya ini bukan financial advisor loh ya. Sesi ini informasional, bukanlah advice finansial pribadi Anda. Lakukan riset Anda sendiri, gitu kan. Jangan nanti katanya Budi saya harus seperti ini. Wah, do your own research please, gitu ya. Nah, ini penting karena jangan sampai nanti ada yang nuntut saya karena deliver advice di sini gitu. Oke. Kalau bukan dari Budi terus belajarnya dari mana? Gitu kan. Nah, materi hari ini rata-rata dari 2 orang. Jadi Robert Kiyosaki yang dulu nulis buku terkenal Rich Dad Poor Dad, dan Pak Tung Desawaringin yang nulis buku Financial Revolution. Nah, basicnya dari 2 ini, dan 2 orang ini sebenarnya kontribusinya besar dalam menyederhanakan konsep-konsep finansial untuk bisa dimengerti orang banyak. Ya, Kiyosaki di formulasinya di bukunya, kalau Pak Tung ini banyak sekali juga menerjemahkan konsepnya ke bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Kalau Anda baca buku ini, tapi Anda harus juga mengerti konteks buku ini ditulis bagaimana gitu. Jadi contohnya ketika Kiyosaki menulis bukunya itu dia berada di Amerika itu interest rate-nya bunganya sangat rendah. Selama 20 tahun itu sekitar 2% lah. Bunga KPR bisa fix 2% 30 tahun. Makanya
dia sangat pro invest di real estate. Kalau Pak Teng dan Samparingin ini marketer, motivator, trainer, dan dia juga sangat pro terhadap bisnis gitu. Jadi maksudnya ya eh, usahakan punya multiple streams of income katanya, dan bisnis is the way to go gitu. Jadi tapi consider dua-duanya gitu. Jadi intinya ya kalau baca tolong bacanya itu dalam konteksnya dan langsung jangan diambil plek-plek gitu kan. Namanya kita kan belajar gitu. Nah, terus kenapa sih penting untuk belajar literasi keuangan ini? Ya, satu, kita tidak bisa mengendalikan apa yang kita tidak tahu. Jadi pertama harus ada pengetahuannya dulu, baru bisa buat skillnya kan gitu. Kalau diberi pilihan, kita pasti ingin jadi kaya. Dan kalau Anda tidak setuju dengan satu kalimat ini, Anda perlu merubah mindset Anda gitu. Karena mindset yang salah itu akan menghalangi kita untuk membangun kekayaan gitu. Dan harusnya kalau kaya lebih banyak hal yang kita bisa lakukan, termasuk membantu orang, mau donasi dan lain-lainnya gitu kan. Jadi kaya itu bagus loh gitu. Nah, eh, ini terus ada beberapa anekdot ini cerita lewat aja ya gitu kan. Nah, contohnya banyak pemenang undian itu beberapa bulan kemudian miskin lagi gitu. Uangnya sudah hilang, dibelanjakan buat kemana-mana. Gitu. Jadi mereka masalahnya bukan nggak punya uang. Mereka punya uang tapi nggak punya keahlian untuk memanage uang itu. Gitu. Jadi eh, walaupun ada uangnya ya, kalau nggak punya skillnya ya hilang. Jadi kalau punya uang dan mau uangnya berkembang dan kita semakin kaya ya harus punya skill. Gitu. Jadi sama juga dengan kalau dapat warisan dan sebagaimananya itu, kalau kita nggak pintar manage-nya ya warisan ya hilang gitu kan. Kalau mertua saya bilangnya contohnya kalau warisan nggak boleh diambil, harus ditambah, kamu kembangkan contohnya. Jadi dan itu jadi dalam perjalanannya harus diwariskan keahlian untuk memanage keuangan. Nah, yang sedikit lebih dekat gitu. Saya tanya ke recruiting kita gitu. 30% dari yang kita ngerekrut sales itu nggak lolos karena punya tunggaan. Jadi sering kan kalau kita apply kerja itu dicek credit scoringnya. Contohnya di Pas Houses juga kita cek kebetulan sudah ada aplikasi free credit scoring ya untuk calon customer. Jadi semua orang bisa download, bisa cek credit scoringnya sendiri-sendiri. Dan ini salah satu di Indonesia yang ada gitu. Karena kita ngecek kadang harus ke bank, bisa Anda ke bank. Eh, dan kalau di dunia properti masih lama rata-rata. Ada beberapa aplikasi lain tapi bayar. Kalau kita kasih gratis. Tapi poinnya 30% itu nggak lolos karena punya tunggaan. Dan menurut kita kalau orang join dengan ada tunggaannya, jadi mereka dibebani hutang, itu mindsetnya kurang benar gitu kan. Mindsetnya lebih desperate gitu. Jadi kita ingin yang join kita ya bersih gitu. Jadi bisa fokus kerja. Tapi statistik 30% ini saya tidak sangka gitu. Karena masa sih sebanyak itu yang punya tunggaan gitu, yang utangnya segitu banyak. Iya, ada. Dan saya tanya ke teman kita malah bilang, oh anak SCBD itu 70%-nya pakai pay later, which is pay later itu cara terjelek beli barang. Karena belinya pakai hutang. Nanti kita bahas lebih banyak lagi. Nah, jadi dari anekdot-anekdot ini, eh, saya merasa ya saatnya juga workshop ini kita deliver biar lebih banyak orang yang bisa lebih sadar bagaimana memanage keuangannya sendiri. Nah, kalau Kiyosaki bilang, itu dia ada konsepnya red race sama fast track. Jadi, nah, kalau fast track itu nanti keadaan finansial di mana semuanya lancar, serba cepat, portfolio Anda sudah berkembang dan membuat uang menghasilkan uang itu mudah gitu. Nah, tapi sebagian besar orang masih terjebak di rat race. Jadi kalau tikus itu ngapain gitu? Tikus itu biasanya kalau lari kan di sebuah roda gitu kan. Muter-muter di sana aja gitu kan. Jadi jebakannya rat race itu kita misalnya kerja dapat duit, bayar tagihan, beli barang-barang, nggak ada simpenan, ngutang, kerja lagi gitu dan seterusnya gitu. Jadi dia karakteristik kan
ada orang yang di red race, sebagian besar di red race, dan ada orang yang sudah di fast track gitu. Nah, bagaimana jadi caranya kita keluar dari red race ini? Nah, pertama perlu pengetahuan. Jadi salah satunya dengan Anda yang sudah join di sini, Anda memulai step pertama di pengetahuannya. Dan silakan dilanjutkan belajarnya gitu. Jadi kita harus belajar tentu. Yang kedua, harus punya mindset yang benar gitu. Mindset ini bagaimana membenarkannya nggak di kelas ini, tapi intinya Anda harus punya mindset yang benar untuk keluar dari red race. Harus ada kemauan, ada motivasinya, kenapa Anda mau ingin kaya gitu, atau keluar dari red race ini gitu. Dan pengetahuan sama mindset tadi harus diaplikasikan secara disiplin, menjadi sebuah skill, keahlian yang otomatis gitu, dan kita lakukan setiap hari. Dan tentu perlu keberuntungan juga. Tapi kalau saya bilang, luck itu, keberuntungan itu adalah ketika keahlian ketemu dengan kesempatan. Jadi 1, 2, 3-nya ada dulu, kesempatan pasti banyak untuk terjadi sesuatu di sana nantinya. Nah, mindset. Satu topik aja tentang mindset. Mindset apa yang salah? Kalau ada yang Anda percaya orang kaya sulit masuk surga, karena ini banyak di beberapa kitab suci dan lain-lainnya, itu akan susah Anda kaya, karena kan siapa yang mau masuk neraka gitu. Jadi, nah, tapi harusnya orang kaya yang banyak membantu orang kan harusnya bisa masuk surga juga gitu kan. Jadi harus kita modify mindsetnya. Orang kaya itu sombong. Ada memang gejala orang kaya baru, karena orang baru merasakan kekuatan power itu, terus ada sombongnya, ada gejala seperti itu, tapi nggak selalu. Dan sebenarnya uang itu cuma mengamplifikasi apa karakter kita. Kalau karakter kita memang ada sombongnya, ya bisa semakin sombong. Kalau karakter kita suka membantu orang, semakin banyak uang, semakin banyak bantu juga bisa. Gitu. Jadi uang itu kan tool ya, alat. Gitu. Alat kita semakin canggih, semakin banyak yang kita bisa lakukan. Uang adalah akar segala kejahatan. Ada uang semua berantem, nggak ada uang aja berantem, apalagi uang aja, ada uang aja bisa berantem, apalagi nggak ada uang, semakin berantem lagi kan gitu. Jadi uang itu cuma alat gitu. Jadi ini kalau misalkan Anda masih percaya dengan salah satu dari kalimat ini dan lain-lainnya yang memberatkan, itu mindsetnya perlu dibenarkan. Kalau enggak, secara bawah sadar Anda akan berusaha menghindari mengumpulkan kekayaan gitu. Contoh yang lebih dekat ini sih, misalkan saya kebetulan salah satu pengurus apartemen dulu ditunjuk. Kepengurusan yang lama ini, dia tidak mau mengumpulkan dana cadangan. Karena dulu mereka punya trauma, dulu pernah ada pengurus sebelumnya itu mengkorupsi, melarikan uang. Jadi pengurus, lalu ketua pengurusnya dengan kejadian itu, mereka nggak mau mengumpulkan dana cadangan. Pokoknya ya minus nggak apa-apa, dananya maksimal segini aja. Tapi lama-lama usia bangunan semakin tua kan perlu maintenance, contohnya liftnya perlu diperbaiki, tiba-tiba mahal. Gitu. Jadi mindset tertentu bisa menghalangi kita untuk mencapai kekayaan, mencapai target investasi kita. Gitu. Jadi ini perlu dibenarkan kalau punya mindset seperti ini. Oke, saya sudah percaya kalau saya kaya, itu saya bisa berbuat kebaikan, saya mau kaya, yes. Terus kita perlu pengetahuannya sekarang. Nah, kalau si Kiyosaki bilang, pemasukan itu ada 4 macam. Gitu. Pertama, employee, jadi karyawan. Ya, kamu punya kerjaan, gitu kan. Tukar waktu dengan uang, gitu kan. Atau Anda bisa juga mempekerjakan diri sendiri, gitu. Kerja sama orang sama kerja dengan diri sendiri. Nah, itu juga sama sebenarnya. Tukar waktu dengan uang, cuma Anda bos diri Anda sendiri, gitu. Atau Anda bisa coba jadi pemilik bisnis owner. Kamu punya sistem, gitu kan. Nah, bedanya apa sih? Kalau misalkan tukang sate itu tukang sate itu self employed atau business owner?
Kalau definisinya Kiyosaki dia self-employed. Bedanya kalau self-employed, Anda nggak kerja, ya pemasukan berhenti. Tapi kalau Anda punya bisnis yang definisinya dia bisnis, Anda nggak kerja pun, eh, kekayaan Anda akan terus bertambah dan bisnisnya semakin sukses. Itu baru definisinya business owner. Gitu. Uh, jadi sudah punya sistem, sistemnya berjalan menghasilkan kekayaan, dan jadi orang kerja dengan Anda, gitu kan. Ada leverage makanya. Jadi Anda bukan cuma kerja semakin keras saja, baru semakin tinggi pemasukannya. Atau Anda bisa sebagai investor. Jadi uang Anda bekerja untuk Anda. Kalau Patung bilangnya ini ternak uang, uangnya peternak sendiri gitu. Dan keempat ini nggak eksklusif gitu kan. Kita bisa aja sebagai employee, tapi kita juga sebagai investor, kita punya portfolio investasi tempat lain, ya itu bisa kan gitu. Nah, ini intinya tiga kuadran cara apa pemasukan sesuai Kiyosaki. Kalau tentu kalau Kiyosaki dan Pak Tong dia memberatkan pasti business owner dan investor. Tapi business owner sendiri ini ya tingkat kegagalan bisnis juga tinggi. Jadi ya untuk bisa menjadi business owner yang sukses ya perlu lagi skill, lagi belajar lagi gitu kan. Gitu. So ini semua sama-sama valid, sama-sama halal. Silakan dicari jalan ninjanya sendiri-sendiri. Ya. Nah, lalu pengetahuan kedua yang kita butuhkan, kita harus bisa bikin financial statement pribadi. Nah, kalau si Kiyosaki sudah mensimplify, kita cuma butuh 4 kotak ini aja. Ada pemasukan, income, pendapatan, ya kan? Kalau kita karyawan gampang, gaji. Satu. Pengeluaran, dan pengeluaran ini benar-benar harus dirunut, catat semua. Jangan sampai kelewat gitu, bukan cuma sekedar oh pas kita budgeting aja direncanakan, benar-benar aktual pengeluaran yang harus dicatat. Dan ada namanya aset sama liability. Nah, aset sama liability-nya, tapi definisinya kadang agak berbeda dengan accounting. Gitu. Kalau accounting bilang aset itu yang punya nilai, apapun yang punya nilai. Anda punya mobil itu aset. Gitu. Liabilities itu ya terutama hutang, gitu kan, beban, gitu kan, hutang, KPR, cicilan mobil, cicilan HP. Tapi saya suka alternatif definisinya Pak Tung karena dia bilang aset itu apapun yang memasukkan uang ke kantong kita. Jadi kalau mobil tadi kita pakai sendiri, gitu kan, terus lama-lama kan mobil itu nilainya turun, depresiasi kan, gitu. Itu terus atau mobilnya nggak kita apa-apain mangkrak, nilainya aja turun, itu ngeluarin uang dari kantong kita, itu dia liability, gitu. Jadi kalau aset mobilnya untuk kerja, misalkan dia Anda jadikan sebagai alat usaha itu aset, tapi kalau liability nganggur cuma butuh di service terus ke bengkel itu liabilities. Gitu. Tapi Anda harus buat ini dulu. Jadi coba buat untuk bulan ini income expense saya apa, aset liability saya apa. Dan dari sini akan terlihat keadaan kesehatan keuangan Anda. Ini saya buat tiap bulan. Jadi tiap bulan saya runut income expense saya berapa, aset liability saya berapa, dan saya bisa lihat dari bulan ke bulan apakah net aset kurang liability itu kan namanya net worth dengan total kekayaan bersih. Itu nambah atau enggak gitu. Nah, jadi kalau misalkan Anda punya rumah ditinggali misalkan itu cenderung aset kategorinya. Tapi KPR-nya di liabilities. Jadi ketika Anda beli rumah, net worth Anda rata-rata nggak berubah. Karena Anda punya aset dan Anda punya KPR seharga rumahnya. Gitu. Income dan expense Anda pasti berubah, karena expense-nya nanti ada cicilan KPR. Gitu. Nah, tapi ini perlu kita buat dulu. Pertama, income expense, asset liability. Nah, terus ini gambarannya dia. Kalau orang miskin, itu misalkan dia punya job, income-nya gajinya membiayai expense-nya, kalau syukur-syukur ada sisanya baru masuk tabungan. Kalau Anda middle class mungkin lebih kompleks sedikit.
gitu kan. Punya job, ada gajinya lalu membayar cicilan ini itu, sudah punya liabilities ya kan, punya tagihan kartu kredit, membiayai expense-nya juga lebih tinggi. Kalau ada sisa baru tabungan. Kalau orang kaya, asetnya banyak, income-nya itu dari asetnya menghasilkan income. Dan setelah itu income-nya setelah membiayai expense dia, pengeluaran dia masih ada sisa dan asetnya masih bertambah lagi gitu. Nah itu jadi makanya fast track, jadi cepat sekali menambah kekayaannya karena nggak ngapa-ngapain pun uangnya beternak gitu kan. Jadi menurut dia setelah kita petakan 4 ini kita bisa lihat kita bagian dari poor, middle class atau sudah rich. Nah, jadi supaya bisa ke sana sekarang sudah kita buat statement, kita perlu mulai buat rencana, budgeting. Nah, ngebudget gimana? Pertama kita harus sadar bahwa pengeluaran itu terdiri dari kebutuhan, tentang mapan, keinginan, hiburan, dan pameran, pamer ke teman contohnya. Nah, tapi barang-barang yang kita beli atau apapun yang kita beli itu tergantung masuknya kategori 1 atau 2. Contohnya HP. HP itu kebutuhan atau keinginan. Kalau Anda nggak punya HP dan Anda perlu berfungsi di dunia modern sebagai misalnya karyawan di perusahaan di Jakarta, rata-rata sudah kebutuhan kan untuk komunikasi. Tapi kalau HP Anda masih bagus, lalu Anda pengen upgrade ke versi tahun ini, itu keinginan. Jadi tergantung ya, barang ini yang sama bisa jadi kebutuhan, bisa jadi keinginan. Gitu. Intinya kebutuhan ini yang cukup untuk memenuhi yang dasar kita dan kita bisa berfungsi secara efektif, efisien di eh, kondisi kita. Gitu ya. Nah, ada 2. Nah, eh, kalau patokan budgeting, kalau dari Pak Tung bilangnya minimal 10% dari pendapatan kita, minimal 10% disisihkan ke investasi yang aman. Misalkan taruh di tabungan, deposito, disisihkan dulu. Minimal 20% disisihkan ke cadangan 6 bulan biaya hidup. 3 sampai 6 bulan terserah. Banyak patokannya, tapi yang penting harus ada cadangan biaya hidup. Kalau sudah terpenuhi cadangan emergency fund-nya, masukkan ke investasi yang tumbuh, yang lebih agresif return-nya, gitu, hasilnya. Kenapa butuh cadangan? Karena kan kadang-kadang ada kebutuhan tidak terduga. Gitu. Jadi eh, uang emergency ini dipakai supaya kalau ada kejadian tidak terduga, budgeting kita masih jalan, tetap masih bisa nabung, tetap bisa investasi. Nah, butuh uang emergency ini. Kalau enggak, begitu ada kebutuhan mendadak, ya sudah, kebutuhan budgeting bulan ini kacau gitu kan. Dan kalau sudah kacau, ritmenya jelek, agak susah biasanya balik kembali. Jadi tetap perlu ada cadangan biaya hidup. Lalu baru maksimal 70% dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan, kebutuhan dan keinginan. Intinya dua itu. Gitu. Nah, tentu sebagai semakin tinggi porsi investasinya, semakin cepat kita keluar dari rat race. Dan ini patokannya ya plus minus tergantung kondisi tiap orang. Dan semakin besar penghasilan Anda, semakin gampang memenuhi patokan budgeting ini. Tapi juga syaratnya, kalau penghasilan Anda naik, misalkan dapat bonus, ya gaya hidupnya harus tetap gitu, supaya porsi yang dihabiskan ini semakin kecil dan semakin besar Anda taruh di investasi. Itu lebih cepat keluar dari rat race gitu. Nah, kalau sekarang cara sekarang dari yang terjelek ke yang terbaik bagaimana? Nah, itu kan tadi tentang budgetingnya. Terus cara expense-nya gimana? Ya yang paling jelek beli pakai utang. Beli pakai kartu kredit, pay later, etc. itu paling jelek. Karena total yang harus Anda bayar kembali ya lebih tinggi dari harga barangnya dan bisa 2-3 kali lipat gitu kan. Atau lebih gitu. Jadi paling jelek beli pakai utang. Yang masih lumayan, kita tabung lalu beli lunas.
Yang lebih bagus lagi, beli pakai hasil investasi. Baik itu apa bunga investasinya, membiayai cicilannya. Jadi kalau beli pakai cicilan, gitu kan. Tapi yang nyicil itu bukan kita, bukan penghasilan Anda, tapi hasil investasinya. Gitu. Yang cara terbaik tentu kalau hasil investasinya bisa membeli lunas. Gitu. Tapi ya tergantung, gitu kan. Eh, Tentu yang nomor 3 ini butuh portfolio investasi yang sudah lumayan baru bisa mulai menjalankan ini. Gitu. Tapi sebenarnya tidak sejauh itu kok untuk kebutuhannya. Kita bisa lihat nanti. Gitu. Tapi kalau Pak Tung bilang, ini urutan cara beli barangnya. Kita selalu ingin kalau bisa beli pakai cara nomor 3. Nah, untuk budgeting ada beberapa prinsip utama. Jadi yang pertama tentu direncanakan tadi. Anda buat financial statement, rencanakan income Anda berapa persen kemana. Lalu Anda harus disiplin mencatat semua pengeluaran. Dan ini benar-benar semua gitu. Jadi makan siang di roti 10.000 dicatat 10.000. Orang tua kita biasanya rajin nyatat gini. Di kertas itu juga nggak apa-apa. Kalau kita yang modern pakai aplikasi lah. Itu apapun, Good Budget, Money Manager, etc. Kalau saya pakai Good Budget, tapi kan itu dalam dolar. Jadi biasanya Rp1.000 $1 buat saya satuannya. Beli roti 10.000 ya 10. Tapi yang penting dicatat. Dan ketika saya mulai mencatat, saya baru sadar, oh pengeluaran saya segini tiap bulan. Dan mulai kelihatan, oh yang ini keinginan saya. Ini contohnya, misalkan, oh beli makan 20.000. Wah ini keinginan sebenarnya. Karena waktu itu saya milih antara beli makan atau masak di rumah. Ini keinginan, ini keinginan. Jadi harus, lalu mulai saya bisa pisahkan mana yang eh, apa kategorinya ini kebutuhan untuk makan sama yang keinginan. Jadi kalau makan mewah contohnya ya itu masuk keinginan sebenarnya. Tapi benar-benar 100% harus dicatat semua pengeluaran. Jadi butuh disiplin nyatatnya gitu kan. Oh iya baru naik busway 3.500 catat 3.500. Dan di akhir bulan kan bisa dilihat reportnya. Jadi harus disiplin catat. Anda tahu income, Anda tahu expense. Dan harus menghindari hutang, terutama yang konsumtif. Konsumtif ini di aset-aset yang depresiasi gitu. Dan kalau terutama hutangnya bunga tinggi seperti kartu kredit dan pay later. Eh, Aset apa yang depreciating? Contohnya aset yang pokoknya kalau kata bekas itu nilainya turun. HP baru sama HP bekas harganya turun atau naik? Turun. Kan? Mobil baru sama mobil bekas turun harganya kan. Itu depreciating aset. Gitu. Harga yang aset yang nilai semakin dipakai semakin lama nggak dipakai aja mobil aja ditaruh harganya turun. Rumah bekas sama rumah baru belum tentu ya kan rumah bekas bisa lebih mahal daripada rumah baru. Semakin dipakai kalau dirawat harganya naik gitu. Jadi itu ya makanya kenapa rumah ini sering dapat pengecualian ya dalam hal financial planning karena rata-rata nggak selalu ya, tapi rata-rata masih cenderung sebagai appreciating asset. Jadi ada namanya capital gain, kenaikan harga jualnya. Gitu. Jadi hindari hutang, kartu kredit. Kalau yang nggak pakai kartu kredit bagus. Kalau yang pakai kartu kredit katanya kan kartu kredit gratis, dapat poin lagi. Ya nggak ada namanya free lunch, nggak ada makan siang gratis. Yang ada semuanya included. Harga sudah termasuk. Walaupun kartu kredit Anda nggak ada biaya tahunan, walaupun Anda bayar lunas tagihan kartu kredit Anda, kalau Anda pakai harus bayar lunas di akhir bulan. Harus. Eh, Kartu kredit ini kan bisnis modelnya dia ngecas si penjual, sekitar 2-3%. Kalau penjual dicas, dia jual barang kan ingin untung, dia dicas 3%, dia harus menaikkan harga barangnya 3%. Siapa yang bayar harga barang? Pembeli. Jadi itu sudah included di harganya, nggak ada makan siang gratis. Dan sebagian besar dari biaya kartu kredit ini diberikan ke bank penerbit kartu kredit Anda, dan sebagian dari biaya itu dijadikan poin buat Anda. Gitu. Tapi kalau transaksi di luar negeri, mau nggak mau harus kartu debit, kredit gitu kan. Tapi juga Anda perlu sadar aja nggak ada gratisan di dunia ini, apapun.
Jadi kalau pakai kartu kredit pun harus bayar lunas di akhir bulan. Gitu. Hindari yang pay later, bunganya tinggi, mirip kartu kredit, dan kalau pinjol lain-lain bisa jauh lebih tinggi, jadi namanya itu payday loans itu ya kan. Jadi misalkan Anda dapat 1 juta rupiah cash hari ini, tapi Anda harus kembalikan 1,3 juta sebulan lagi. Itu 30% bunga per bulan luar biasa. Itu lebih dari 300% per tahun. Bunganya tidak masuk akal. Gitu. Dan susah sekali membangun kekayaan kalau kita diberati oleh hutang. Gitu. Nah, gimana caranya kalau misalkan pemasukan, pengeluaran, kadang nggak bisa nabung, gimana caranya? Ada trik psikologi, kalau definisi akuntansi kan pemasukan dikurangi pengeluaran sama dengan tabungan. Nah, kita perlu definisi baru, pemasukan dikurangi investasi sama dengan pengeluaran. Jadi kalau tadi makanya Pak Tung bilang, itu stepnya 1, 2, 3 kan, disisihkan dulu 10%, disisihkan dulu minimal 20%, baru maksimal 70% pengeluaran. Jadi kita harus bisa ngeset level gaya hidup kita, level pengeluaran kita sesuai dengan target investasi kita. Gitu. Nah, jadi bilangnya intinya pay yourself first, bayarlah diri Anda dulu. Anda investasi untuk masa depan Anda dulu, baru set level pengeluaran. Tentu ini lebih gampang kalau level pemasukan kita agak tinggi sedikit gitu kan. Tapi contohnya waktu dulu saya pertama mulai kerja sebagai fresh graduate, ya saya 30% tuh mepet banget, harus benar-benar di budget gitu untuk bisa invest 30% gitu sebagai fresh graduate di Jakarta ya. Setelah kerja berapa tahun pemasukannya mulai naik, baru lebih bisa invest lebih banyak lagi. Jadi memang tergantung di level pemasukan Anda. Tapi saya juga punya teman yang misalkan saya income salary-nya sudah misalkan 50 juta, tapi susah aja buat nabung. Itu ada juga. Karena apa? Karena level pengeluarannya udah tinggi. Misalkan saya punya obligasi tanggung jawab, misalkan saya harus kirim ke rumah sekian, saya harus mendonasikan sekian gitu kan. Nah, jadi ya sedikit lebih mudah kalau level pemasukan Anda tinggi, tapi kalau pemasukan Anda tinggi sekalipun, itu masih bisa saja susah kalau nggak diinvestasikan seperti ini dulu. Jadi perlu di-budget dulu dan di-set level pengeluarannya eh, sesuai. Jadi lebih ke ya nggak ada level yang cukup gitu kalau nggak dibudgetkan. Nah, itu tadi tentang budgeting. Nah, kalau sudah dibudget, buat apa uangnya? Disisihkan. Pertama kita harus selesaikan utang dulu. Kenapa? Karena susah membangun kekayaan kalau udah ada utang. Karena bunga utang itu cenderung lebih tinggi dari bunga investasi, gitu kan. Karena di dunia ada yang namanya bunga. Terlepas dari Anda subscribe ke bunga itu riba atau tidak, dan kalau pakai prinsip syariah pun tetap imbal hasilnya kan lebih tinggi kan daripada kalau ada pinjam, lebih tinggi daripada ketika Anda investasi. Ya, karena disitulah model bisnis bank, dan uh, intinya mereka dapat selisihnya antara bunga utang dan investasi kan seperti itu. Jadi pertama kita harus berhenti berutang supaya bisa mudah membangun kekayaan. Gitu. Nah, utang yang jelek apa? Contohnya kartu kredit yang bunganya 27% itu luar biasa per tahun. Terutama kalau Anda cuma bayar tagihan minimumnya. Berarti ya apa? Pokoknya ya tetap, dan semakin lama total bunga yang Anda bayar semakin tinggi kan gitu. Terutama atau pinjol atau pay later yang konsumtif dan aset yang nilainya turun. Jadi sudah ngutang, asetnya nilainya turun, dan Anda masih harus bayar bunga gitu. Jadi itu hutang yang terjelek. Yang masih oke, apa hutang yang masih oke? Satu, KPR untuk beli rumah sebagai aset, dan terutama kalau ada tinggal di rumahnya gitu. Sampai tahap tertentu, tentu target cicilannya kalau bisa 30% dari penghasilan atau lebih rendah gitu. Kenapa KPR ini sering dikecualikan oleh banyak financial planner ya, karena ya satu, jarang orang yang punya cukup rumah, cukup uang untuk bayar rumah
cash kan gitu. Oke, jadi masih oke untuk ngutang untuk beli rumah yang kita tinggali sendiri. Karena rumah itu juga cenderung menjadi appreciating asset, harganya masih cenderung naik, supply demand, ya kan, tanahnya segitu-segitu aja, jumlah penduduk masih naik di Indonesia, harga cenderung naik, gitu. Dan orang cenderung migrasi ke kota, harga cenderung naik. Tidak di semua tempat, betul. Ada tapi-tapinya betul, makanya namanya kan cenderung. Gitu, ngomongnya masih prinsip umumnya aja. Itu masih cenderung oke, gitu. Dan itu pun ya kita dan rumah itu bunga pinjamannya cenderung lebih rendah daripada mobil, HP, dan lainnya karena ada jaminannya kan, yaitu rumahnya sendiri, ada kolateralnya. Gitu. Dan masih ada kenaikannya, jadi masih overall kalau kita perhitungkan di financial statement tadi masih oke. Gitu. Nah, yang kedua, kalau bisa aja kita minjem demi bikin bisnis yang hasilnya lebih dari bunga pinjaman. Cuma ini harus hati-hati karena kalau bisnisnya nggak lancar, pinjamannya kan masih tetap harus dibayar. Gitu. Sama dengan beli rumah untuk kita sewakan. Itu biasanya tidak direkomendasikan sebagai investasi pertama gitu. Kalau sudah kekayaannya lumayan banyak, Anda mau diversifikasi ke real estate oke, karena belum tentu sewanya lancar kan gitu. Ada yang nyewa maupun nggak nyewa kan banknya tetap nagih cicilannya gitu. Jadi yang kedua ini pun hati-hati. Dan yang ketiga, hati-hati dengan rental mobil properti juga. Jadi misalkan Anda beli mobil pakai cicilan, terus nanti saya sewakan, ya, saya grabkan, saya uberkan, gojekkan, nanti hasil gojeknya yang membayar cicilannya, jenius. Setelah dipertimbangkan kayaknya agak susah juga dapat untung dari sana. Karena mobilnya depreciating, mobil bisnis itu butuh servisnya banyak, lebih intensif apa ganti partsnya gitu kan, dan belum tentu hasilnya nutup gitu. Jadi hati-hati dengan yang kedua ini. Tapi kadang dalam beberapa kasus masih oke. Atau pinjaman pendidikan yang bisa meningkatkan penghasilan Anda. Jadi Anda invest untuk diri Anda sendiri. Tapi hati-hati, terutama yang bersifat sertifikasi masih oke, karena sertifikasi kan returnnya cenderung cepat. Anda bisa langsung, misalkan sertifikasi network engineer, langsung bisa kerja sebagai network engineer. Gitu. Kalau perkuliahan agak hit and miss, karena perkuliahan, terutama kalau seperti bisa mahal sekali, seperti di Amerika itu bisa 3-4 M gitu kan, untuk 4 tahun S1-nya lulusnya gitu kan. Apakah penghasilannya pasti naik? Ya belum tentu gitu kan, tergantung nanti bisa dapat job yang sesuai enggak gitu kan. Kalau kuliahnya filosofi ya, belum tentu nanti bisa dapat penghasilan yang nutupi bisa bayar debt-nya tadi. Ada yang bisa di profesor, jadi expert bisa, tapi ya agak gambling memang. Jadi hati-hati juga sama pinjaman pendidikan. Nah, terus kalau sudah keburu ngutang, gimana? Ya kan harus dilunasi. Nah, rata-rata ada yang bilang strateginya dua sih. Yang pertama metodenya avalanche. Avalanche ini longsor atau tapi terjemahannya agak susah ke Indonesia. Intinya kalau utangnya ada banyak beberapa, kita bayar kewajiban cicilan minimumnya di tiap utangnya dan kita lunasi pinjaman yang bunganya paling tinggi. Yang pay letter, kartu kredit, student loan ini cenderung tinggi karena nggak ada jaminannya kolateralnya. Nah, kalau kita pakai metode ini, total cicilan untuk melunasi semua hutang kita itu akan paling kecil. Gitu. Tapi kan orang kadang nggak sabar, karena kalau student loan seperti di Amerika itu bisa 3-4 M. Saya dulu ada keluarga di Amerika yang ayah ibunya umurnya 42 tahun waktu ketemu saya, dan mereka bilang, akhirnya tahun ini kita bisa melunasi student loan kita gitu. Wow, aku waktu itu kayak mereka lulus pasti umur 20 tahun menyicil student loan gitu. Itu agak susah dibayangkan waktu itu buat saya itu. Jadi jadi kalau misalkan cicilan mereka terbesar adalah student loan,
dan mereka harus nyicil, tapi selama 20 tahun untuk bisa melunasi, kadang beberapa orang merasa, kok saya nggak progres ya, gitu. Walaupun saya tahu ini yang nanti memaximize kekayaan saya. Gitu. Nah, lalu makanya ada metode alternatifnya yang namanya snowball, bola salju. Jadi bola salju ini di Indonesia jarang salju sih, susah aja. Bola salju itu kan biasanya mulainya dari kecil gitu. Lalu kalau Anda gelindingkan bola ini, lama-lama akan dia ngambil salju di sekelilingnya tambah besar, tambah besar. Jadi kalau metode ini bilang, Anda punya banyak utang, nggak peduli bunganya berapa, bayar hutang dulu yang paling kecil. Pokoknya kita dari misalkan 5 hutang, berkurang menjadi 4 hutang, lalu 3 hutang. Nah, jadi at least kita punya membangun disiplin sama confidence. Yes, aku bisa loh mengurangi jumlah hutangnya aku gitu kan. Gitu. Jadi beberapa trainer bilang yang avalanche, ada yang bilang oh, snowball, saya bilang manapun yang pokoknya Anda bisa keluar dari hutang. Ada dalam kasus tertentu bisa namanya refinancing. Refinancing ini strateginya membayar hutang yang bunganya tinggi dengan minjem ke yang utangan lebih rendah. Contohnya ketika Anda refinancing KPR rumah, ada pilihan kan, bisa Anda ambil plafon lebih tinggi, gitu kan. Lalu jadi Anda akan ada dapat cash uang tunai. Tapi cashnya ini untuk melunasi utang lain-lain dulu. Utang kartu kredit atau pay letter yang bunganya lebih tinggi. Dalam jangka panjang itu juga akan menguntungkan. Tapi hati-hati karena biasanya kalau begitu dapat cash nanti kepakai gitu. Jadi kalau punya cash nggak ada planningnya, budgetingnya juga agak susah metode ini. Jadi satu atau dua terutama, tapi kalau ada opsi tiga dalam kondisi tertentu bisa dipakai. Nah, kalau sudah selesai satu sama dua, sudah budgeting, sudah hutangnya lunas, ya saatnya kita invest. Tapi urut ya tadi budgeting dulu, lunasi hutang, baru kita investasi. Gitu. Nah, kalau di skala kecil pun kita nggak apa-apa invest untuk mulai disiplin. Gitu. Nah, kalau dulu kan bilang nabung, nabung, nabung. Kalau saya bilang jangan hanya nabung, investasi dong. Gitu. Karena harus melawan inflasi, gitu kan. Kalau Anda mau punya bisa bebas merdeka finansial harus investasi. Mau pensiunnya tenang, ada pendapatan yang stabil, harus investasi. Gitu. Nah, ada seorang jenius yang bilang, Albert Einstein bilang katanya, compound interest, jadi bunga berbunga, gitu, adalah keajaiban dunia ke-8. Orang yang mengerti akan mendapatkan keuntungan, gitu. Yang tidak mengerti akan membayarnya. Gitu. Jadi eh, kita harus mengerti apa itu bunga berbunga, nggak harus jelek ya bunga berbunga ini. Kan intinya kalau kita punya lebih banyak uang, lebih gampang menghasilkan uang. Itu compound interest juga, gitu kan. Gitu. Tapi kita harus mengerti supaya jangan dimanfaatkan sama compound interest. Gitu. Nah, prinsip investasi yang paling penting tentu diversifikasi. Jadi kan kalau karena Anda sedang invest bukan taruhan. Kalau taruhan semua kekayaan saya belikan satu saham. Sahamnya naik, sukses, sahamnya turun, modar. Itu bukan investasi, Anda taruhan. Yang penting harus diversifikasi, sebagian di sini, sebagian di sana. Supaya kalau ada investasi yang bangkrut, ya sudah, hanya sebagian dari total kekayaan yang hilang. Ada investasi yang naik tinggi, biasanya kita lalu kenapa nggak beli lebih banyak gitu kan. Tapi ya itu sudah, yang penting sudah dipertimbangkan. Gitu. Ada investasi yang lebih jelek, lebih bagus, totalnya yang penting jauh lebih bagus dari rata-rata. Yang penting diversifikasi. Dan bentuknya banyak sekali. Bisa kendaraannya yang macam-macam, kendaraan investasinya. Bisa Anda diversifikasi bentuknya, mata uang rupiah, USD, emas atau mana, gitu kan. Atau negaranya, Indonesia, Amerika, Asia, yang penting diversifikasi. Gitu. Lalu Anda harus tentukan tujuannya. Ini saya invest supaya, misalkan saya mau pensiun nanti.
Mau pensiun tetap punya penghasilan stabil. Saya ingin memensiunkan orang tua saya, supaya orang tua saya nggak perlu kerja lagi. Saya ingin nabung supaya ini untuk dana kuliah anak saya. Anda tentukan tujuannya yang menarik buat Anda, supaya karena jalannya panjang. Jadi supaya Anda terus ingat kenapa Anda melakukan ini. Dan Anda pahami namanya profil resiko, apakah Anda yang konservatif atau yang agresif. Semakin tua, semakin konservatif. Karena ketika Anda umur 60, sudah mau pensiun, fokusnya cuma jangan sampai kekayaan saya hilang atau turun. Kalau Anda masih muda, harus lebih agresif supaya bisa mencapai tujuannya. Karena kalau masih muda, misalkan investasinya banyak yang nol, Anda masih punya waktu untuk membangun kekayaan Anda lagi. Jadi Anda harusnya lebih agresif. Tapi selain umur, tiap orang punya preferensi sendiri-sendiri. Jadi pahami profil risiko supaya dari yang tadi uang disisihkan, berapa persen yang investasi aman, berapa persen investasi agresif, Anda bisa tentukan persentasenya. Dan disiplin dan konsisten itu lebih penting daripada invest setahun sekali pokoknya jeblok gitu. Lebih penting intinya Anda harus latihan tiap bulan, ya seperti tadi, tiap hari pengeluaran dicatat, tiap bulan sudah investasi, atau misalkan Anda sudah setup auto transfer dari rekening ke reksadana misalkan, yang penting konsisten. Gitu. Dan rencanakanlah untuk menjadi kaya secara lambat. Lambat ini maksudnya rencananya 40 tahun, bukan setahun kaya gitu kan. Jadi jangan ini supaya membantu kita menghindari investasi bodong yang menjanjikan misalkan return 5% per bulan tanpa resiko, nggak ada itu. Atau saya ingin kaya cepat, gimana ya caranya? Berjudi, kripto, lotre, nggak bisa. Jadi kita harus punya disiplin dan orang yang kekayaannya bertahan lama itu rata-rata yang merencanakan untuk kayanya lambat, kayanya jangka panjang. Gitu. Jadi rencananya 40 tahun memang, bukan setahun. Gitu. Dan dalam investing ada namanya risk return ratio. Kalau orang bilang high risk, high gain, baby, gitu kan. Resikonya tinggi, keuntungan tinggi. Kalau saya balik, higher return, keuntungannya bisa tinggi. Resikonya juga tinggi. Resiko ini artinya investasi Anda bisa turun sampai nol, sampai hilang, gitu kan. Jadi kalau kita lihat yang cenderung safe tentu cash dan setara cash. Lalu pinjaman pemerintah, lalu obligasi perusahaan besar. Nah, di sini ada gold. Gold ini cuma saya agak secara personal ya, agak disagree sebagai dihitung investment. Nanti kenapa? Lalu terus berikutnya tentu saham perusahaan besar, perusahaan menengah, saham perusahaan kecil, lalu ada namanya derivatif. Peer-to-peer lending di mana? Menurut saya sekarang di sini setara dengan saham perusahaan kecil atau agak 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 resikonya agak tinggi. Kripto di mana? Kripto di sebelah kanan ini. Returnnya bisa tinggi, resikonya ridiculous gitu. Resikonya luar biasa juga. Dan yang penting kalau nggak ngerti yang di daerah ini, jangan investasi. Kalau Anda tidak mengerti, Anda invest, itu taruhan, bukan investasi. Ya. Jadi kalau mau invest, kita harus mengerti. Gitu. Nah, sebagian nanti yang di daerah safe ini akan saya jelaskan. Ini yang rata-rata masih kita secara pemula bisa masih relatif aman masuk. Ketika kita invest, cari kendaraan investasi, ada namanya rule of 70 atau 72, 70 atau 72. Ini untuk menghitung aja, memudahkan. Jadi 70 dibagi X persen, itu tahun yang dibutuhkan untuk menggandakan uang Anda atau utang. Jadi misalkan SPN contohnya surat berharga negara di Indonesia itu bunganya sekitar 6% per tahun. Anda beli itu, uang Anda yang investasikan di sana akan mendouble dalam 11 tahun. Karena 70 dibagi 6 itu kira-kira 11. Kalau bunganya 7% ya 10 tahun. Kalau bunganya deposito yang 3% ya berarti 23 tahun. Gitu kan. Jadi ini patokannya untuk menghitung kira-kira menggandakan uang berapa lama. Kartu kredit yang bunganya 27% per tahun menggandakan hutang Anda dalam 4 setengah. Ya. Nah, apalagi di Amerika ada yang namanya payday loan.
payday loan ini pinjaman gaji gitu. Jadi misalkan, oke, Anda diberi $85, tapi 2 minggu lagi Anda harus bayar $100 gitu. Anda ngasih cek untuk $100. Itu kelihatannya 85 ke 100 ya udahlah, beda dikit toh saya butuh 85-nya sekarang gitu. Itu bunganya 15% per 2 minggu, 391% per tahun. Makanya banyak banyak orang bangkrut di Amerika pakai payday loan. Di Indonesia mulai ada, cuma untungnya OJK lebih ketat ya. Jadi bunganya itu lebih mirip kartu kredit aja. Tetap jelek sih, cuma nggak segila Amerika lah, nggak sebarbar Amerika gitu. Nah, tapi intinya 70 dibagi X itu berapa tahun gitu kan untuk mendouble uang Anda. Dan kalau mau pensiun, ada patokan lainnya 4% rule. Jadi Anda bisa tarik dari portfolio simpanan pensiun Anda 4%, dan simpanan pensiunnya rata-rata akan masih utuh untuk 30 tahun atau lebih gitu kan. Nah, jadi contohnya mau pensiun dengan penghasilan 10 juta sebulan, 120 juta setahun. Butuh investasi berapa? Portfolionya 3M. Karena 3M kali 4% adalah 120 juta. Gitu. Nah, seberapa susah sih untuk jadi miliuner gitu? Untuk punya 3M, atau kalau ini kita hitung misalkan $1 juta, sekitar 16M. Kalau kita mulai umur 25 dengan tabungan nol, lalu kita pensiunnya targetnya umur 60, kita investasikan portfolio kita atau rata-rata 8% per tahun, itu butuh investasi $500 per bulan atau 8 juta rupiah. Kalau ini terasa mahal, tapi target Anda misalkan yang di halaman sebelumnya nih, penghasilannya 10 juta aja sebulan, investasinya 3M, maka ya seperlimanya ini, gitu, Anda perlu invest 1,6 juta per bulan. Saya rasa angkanya sekarang sudah mulai reasonable, gitu kan. Kuncinya, ini compound interest, kuncinya adalah waktu. Anda lihat startnya N-nya itu 25 sampai 60, 35 tahun. Waktu, dan harus bunganya 8% per tahun. Ini bisa di-achieve kalau Anda punya portfolio yang terdiversifikasi, yang bervariasi, dan memang awalnya akan sedikit sekali, berapa tahun pertama kayak tumbuhnya kayak pelan-pelan. Nah, setelah 20 tahun itu baru tumbuhnya akan ngegas. Makanya tadi butuh disiplinnya, butuh mindset, tujuannya memotivasi Anda, dan Anda butuh disiplin bertahun-tahun. Tapi bisa, dan ini banyak yang menguasai ini di Amerika, namanya everyday millionaire, orang biasa-biasa aja yang bukan yang super rich, bukan, tapi portfolionya bisa membiayai hidupnya dengan nyaman. Nah, satu kata tentang inflasi, karena inflasi ini mempengaruhi investasi kita. Nah, inflasi itu ngukurnya gimana? Bank Indonesia ngukur, ini ada indeks harga di 11 kategori, dan tiap kategori ada item-itemnya lagi, jadi ratusan item, ya kan? Dan dia melihat apakah harganya naik. Ini kalau statistik Bank Indonesia, ini adalah rata-rata dari semua kelompok dan se-Indonesia kan. Jadi kalau Anda bilang, Bank Indonesia bilang inflasi cuma 2%, harga telur aja naik 20% gitu. Itu karena telur adalah cuma satu item dari sini, gitu, dari semua ini. Jadi itu kan hanya rata-rata dari ratusan item di seluruh provinsi. Antar provinsi aja bisa punya inflasi berbeda, gitu. Nah, kenapa sih ada inflasi? Karena menurut teori ekonomi modern, inflasi yang kecil itu bagus buat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Makanya target inflasi Bank Indonesia juga sekitar 2-3%. Gitu. Jadi inflasi itu yang kecil dianggap bagus. Yang kecil, nggak sampai 10-20% itu enggak. Tapi inflasi akan selalu ada, dan pemerintah kita akan selalu menargetkan inflasinya sekitar segini. Gitu. Kenapanya agak panjang ceritanya, tapi intinya inflasi itu ada gitu. Dan real interest rate, bunga real yang kita dapat, itu adalah interest rate dikurangi inflation. Contohnya gini,
Untuk investor, inflasi ini menggerus nilai investasi Anda. Kalau Anda invest dengan hasil 2%, tapi inflasinya 5%, Anda sebenarnya semakin miskin. Karena inflasinya di atas hasil yang Anda dapatkan. Jadi dengan uangnya tumbuh 2%, tapi harga-harga naik lebih cepat di 5%. Semakin sedikit barang yang Anda bisa beli. Jadi Anda semakin miskin sebenarnya. Gitu. Untuk peminjam, inflasi itu meringankan beban. Kalau Anda bisa pinjam dengan bunga 2%, tapi inflasinya 5%, bayar lebih mudah. Karena inflasi naik, harga-harga naik, cenderung gaji juga naik, gitu kan? Bayarnya lebih mudah. Gitu. Tapi kalau deflasi, itu meminjam jadi lebih mahal. Gitu. Tapi kita intinya cukup perlu aware aja, inflasi itu selalu ada. Kalau kondisi ekonominya stabil di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir ini, inflasi kecil bagus. Dan, kalau Anda bicara tahun 98, di mana inflasi gila-gilaan, ya bagi investornya, inflasinya menggerus investasi sangat rugi. Gitu kan. Nah, ini saja sih tentang inflasi. Jadi kita harus aware, ini terutama relevan kalau Anda investasi di negara lain. Jadi Anda harus lihat inflasinya berapa persen di negara itu. Itulah kenapa, contohnya surat berharga negara Indonesia, bunganya akan cenderung lebih tinggi daripada Amerika. Karena inflasi Amerika rendah, jadi tentu bunganya lebih rendah. Nah, ketika Anda inflasi di negara berkembang yang bunganya mungkin 10-20%, harus dilihat inflasi negara itu berapa. Kalau hasilnya 20% tapi inflasinya 15 ya, sebenarnya real interest rate-nya sama-sama 5% gitu. Itu belum resiko pertukaran uangnya, tapi nanti lah ya. Oke, oke, oke. Konsepnya sekarang sudah punya. Sekarang kita lanjut ke kendaraan investasinya apa tadi pilihannya. Cash dan setara cash, uang di bawah bantal atau uang tabungan di bank, contohnya. Return-nya negatif karena inflasi, karena nilainya akan sama, tapi ada inflasi tadi, return-nya negatif. Jadi semakin tidak berharga uangnya gitu. Dan karena memang ditargetkan ada inflasi kan, walaupun kecil gitu. 2% berarti dalam 70 dibagi 2 berarti dalam 35 tahun nilainya tinggal separuhnya. Gitu. Resikonya rendah, tapi tidak nol. Ya. Anda taruh uang di bawah bantal, dimakan rayap, hilang. Bisa. Banjir, hilang. Bisa juga. Oke, ditabung di bank deh. Ditabung di bank, banknya bisa bangkrut. Ya kan? Nggak nol. Tapi kalau Anda punya tabungan, up to 2 miliar rupiah di bank itu, per bank ya, itu masih dijamin namanya lembaga penjaminan simpanan, LPS. Cuma ya uangnya bisa keluar cepat, bisa keluar lambat dari LPS ini. Jadi resikonya selalu ada dimanapun kekayaan kita berada. Kan? Low tapi not zero. Jadi sudah returnnya negatif, masih ada resiko lagi kan. Gitu. Kalau cash dan setara cash. Mas, kenapa? Opini personal kenapa saya bilang bukan investasi tapi simpanan nilai untuk diversifikasi resiko. Kenapa bukan emas kan harganya naik gila-gilaan nih barusan. Oke, kita coba tarik lebih panjang dari tahun 73 harga emas. Ini harga emas dalam USD per USD-nya per US dollar. Kalau kita lihat 1979 sampai 2007 ini harganya ini dia ngepick terus stabil loh selama 28 tahun. Jadi kalau Anda beli emas di tahun 79, harganya tidak akan lebih tinggi sampai 28 tahun kemudian. Jadi kalau Anda tahan, investasi Anda tidak menghasilkan kenaikan sedikit pun selama 28 tahun, baru Anda bisa menikmati kenaikan yang dari ini sekitar berapa ini? 2 kali lipat lah. Nah itu berarti emas cocok buat Anda. Tapi untuk sebagai investasi yang susah banget naiknya, dan juga kan nggak bisa dikontrol, kadang kita mau tarik kapan kan. Nah, ini juga selama 11 tahun, 2011-2022 nilainya sama nih. Baru baru-baru ini aja nilainya dia ngebum gitu kan. Apakah akan selalu naik? Ya belum tentu juga kan. Contohnya nih sudah cycle ini bisa naik turun. Kapan naik, kapan turunnya agak susah diprediksi.
Terus kalau Anda di titik ini yang tahun 98, gitu kan, Anda lihat harga emas per USD itu tetap cenderung turun. Tapi kalau harga emas per IDR naik karena rupiahnya yang melemah. Jadi kalau ditanya tahun 98 pegang emas itu bagus nggak? Ya bagus. Diversifikasi resiko daripada pegang 100% rupiah, Anda pegang emas. Ya, harganya stabil kalau dibawa ke mana-mana seluruh dunia. Jadi tidak kehilangan kekayaannya bagus, tapi diversifikasi resiko aja, bukan investasi. Gitu ya. Lalu masuk ke deposito. Nah ini yang mulai sungguhan ini apa kendaraan kekayaannya. Low risk, low return. Di bulan ini contohnya bunga gross deposito itu BCA 2,75%. Kalau di bunga yang bank BPR ya bisa lebih tinggi, gitu kan, bisa 6%. Tapi resiko banknya bangkrut juga lebih tinggi, ya kan? Tapi higher return, higher risk. Nah, itu bunga grossnya masih dipotong pajak deposito 20%. Sisanya berarti bunga netnya 2,2% per tahun. Inflasi Juni 1,87. Real interest rate Anda 0,33% per tahun. Itu sangat kecil. Deposito ini hanya untuk mengimbangi inflasi aja. Ini untuk parkir uang jangka pendek. Gitu ya. Tipsnya, deposito yang di bawah 7,5 juta itu bebas pajak, nggak kena 20% tadi. Per bank ya. Jadi, tapi kalau Anda punya banyak bank sekarang, kalau nggak transaksinya dorman juga dibekukan PPATK. Tapi itu ya kalau deposito up to 7,5 bebas pajak. Eh, terus kan biaya online bank sekitar 10.000 kan per bulan. Jadi contohnya ada yang tanya saya manajer yayasan, setelah uangnya nggak dikemana-manakan setelah 2 tahun kok tekor 300.000 ya? Ya iya, ya admin bank 10.000 sekian kali 24, 240.000. Kalau Anda punya deposito 6 juta, itu akan mengimbangi biaya admin bank yang 10.000 tadi. Gitu. Gitu. Dan ini saya tidak di endorse, harusnya saya minta ke BCA endorse. Kalau di deposito di BCA nggak ada penalti pencairan dini. Gitu. Ya, di beberapa bank kan deposito sebulan hanya bisa dicairkan ketika anniversary sebulan itu. Kalau nggak sampai sebulan Anda mau cairkan, biasanya ada penalti, misalkan 0,2%. Gitu. Kalau di BCA nggak ada, gitu ya. Kalau terutama pakai aplikasi gitu ya, bukannya. Nah, itu aja kalau deposito. Nah, yang lebih menarik sedikit, surat berharga negara atau sukuk tabungan. Pemerintah menghutangi Anda. Nah, low risk, medium return, tapi less flexible. Less fleksibelnya gimana? Nah, kan Anda beli surat berharga ini, Anda dapat kupon imbal hasil berkala. Misalkan sebulan sekali, tergantung serinya. Dan ketika sudah jatuh tempo, pokoknya dikembalikan. Gitu. Jadi misalkan beli 10 juta, terus dapat misalkan tiap bulan berapa 50.000, ketika jatuh tempo misalkan 3 tahun ya 10 jutanya dikembalikan. Gitu. Pajaknya lebih rendah dari deposito, cuma 10%, gitu kan. Pajak final 10%, jadi nggak dipajakin lagi, nggak dihitung penghasilan, nggak perlu bayar pajak penghasilan lagi di akhir tahun. Nah, yang Anda perlu tahu, kalau beli SBN, itu beda seri, beda ketentuan, jadi harus dibaca. Pilihan bunganya ada yang fixed rate, tetap, gampang, sama floating with floor. Jadi kalau suku bunga BI naik, imbal hasilnya kuponnya naik. Tapi kalau suku bunga BI turun, dia ada minimumnya. Nah, tentu yang seri yang fixed rate ini, bunga awalnya itu lebih besar sedikit daripada yang floating with floor. Jadi misalkan yang floating with floor bunganya 6,2, yang fixed rate mungkin sekarang 6,4. Kalau Anda bisa memprediksi bahwa suku bunga BI akan turun, tentu pilihlah yang fixed rate. Tapi kalau Anda susah memprediksi suku bunga BI naik atau turun, pilihlah yang floating with floor. Lebih enak. Ya kan? Mau naik, mau turun,
sudah ada jaminannya gitu. Lalu kenapa less fleksibel? Karena kalau Anda butuh uangnya gimana? Nah, belum tentu bisa dijual kembali. Ada yang nggak bisa dijual sebelum jatuh tempo. Ada yang punya namanya redemption window. Misalkan ini SBN untuk 2 tahun. Ada yang di tengah-tengah setelah 1 tahun, ada waktu 1 minggu Anda bisa ngajukan untuk redeem separuhnya misalkan. Jadi ada redemption window-nya terbatas. Ada yang bisa dijual di pasar secondary, tapi harganya belum tentu 100%. Harganya bisa naik atau turun. Jadi ketika Anda membeli, pertimbangkan ini pilihan bunganya apa, opsi penjualan kembalinya bagaimana ketika Anda mau invest di sini. Ini contoh dari BCA contohnya, SBN pasar sekunder contohnya. Ini yang tersedia dan Anda bisa beli sekarang. Nah, contohnya ini ada fixed rate seri FR56. Kita bandingkan dengan yang seri 64 contohnya. Ini jatuh temponya satunya September 2026, satunya Mei 2028. Kalau Anda disuruh milih investasi, Anda pilih yang kuponnya 8% atau 6%? 8 dong, yang rate-nya lebih tinggi kan. Tapi yang harga 8% ini, sekarang harga belinya 103%. Jadi kalau Anda beli SPN yang untuk 10 juta misalkan, ini adalah 10.300.000 harganya. Dan ketika September 2026, pemerintah akan kembalikan ke Anda cuma 10 juta. Nah, jadi ini harganya bisa naik turun. Ada yang bisa kurang dari 100, ada yang lebih dari 100, gitu kan. Ini harga beli, harga jual. Kalau Anda jual, harganya malah cuma 102 ini, karena banknya ngambil keuntungan antara harga beli dan harga jual. Nah, makanya lalu dibuatlah kolom namanya imbal hasil hingga jatuh tempo, yield to maturity. Ini untuk lebih gampang membandingkan. Kalau Anda beli ini, barangnya, dan Anda hold sampai dia jatuh tempo, itu interest rate-nya berapa sih? Jadi dari sini kelihatan bahwa contohnya kalau Anda berencana nge-hold ini sampai 2028, ya apa kupon yang 6% ini, FR yang 6% ini sebenarnya yield-nya akan lebih tinggi daripada yang 8%. Karena yang 8% ini Anda belinya 103% dan tahun juga sudah jatuh tempo. Sedangkan ini harganya masih 100. Harganya masih harga normal ya. Dan Anda akan punya 3 tahun untuk mewujudkan kupon 6%-nya. Jadi totalnya kalau dilihat yield to maturity-nya di sebelah kanan ini lebih tinggi. Nah, ini kalau mau beli SBN di pasar sekunder, surat berharga negara. Nah, lalu kita masuk yang sedikit lebih sophisticated, reksadana. Reksadana, jadi kumpulan dana. Reksadana ini bukan cuma satu hal yang kita beli, sebenarnya kumpulan investasi yang dipilihkan sama manajer investasinya. Lumayan terdiversifikasi, tapi sekarang udah nggak dijamin negara. Kalau yang tadi deposito, SPN, semua masih dijamin negara. Nah, yang ini sudah enggak. Gitu. Tapi lumayan terdiversifikasi. Jadi kita harus lihat ya siapa manajer investasinya, siapa bank kustodiannya, gitu kan, bank yang manage uang Anda nanti yang dikumpulkan. Resikonya dari rendah banget sampai tinggi, returnnya dari tinggi banget sampai negatif, dan pajaknya sudah included. Jadi makanya mereka bilangnya nilai aktiva bersih. Jadi kalau Anda beli di nilai aktiva 1000, lalu hari ini nilai aktivanya 1100, ya keuntungannya 10%. Jadi sudah gampang membandingkan keuntungannya. Tapi ya kadang masih ada biaya pembelian, biaya penjualannya, jadi harus dibaca. Nah, saya kasih 4 ini aja, 4 kategori besarnya. Reksadana itu ada namanya pasar uang. Sebenarnya di belakangnya ketika Anda beli reksadana ini, manajer investasinya akan beli kumpulan SBN tadi atau obligasi perusahaan besar. Tapi kumpulan SBN, jadi relatif aman dan gain-nya akan stabil, kecil tapi stabil. Kecil relatif dibandingkan dengan
reksadana tipe lain ya. Lalu ada pendapatan tetap. Ini jadi dari yang konservatif ke yang semakin agresif ya. Kalau kategorinya pendapatan tetap, ini SPN plus obligasi perusahaan besar. Cuma porsi obligasi perusahaannya sudah lebih tinggi. Bisa 50-50, bisa 60%, gitu kan. Lalu ada tipenya campuran, obligasi plus mulai saham. Lalu ada tipenya saham, kumpulan saham. Nah, campuran dan saham ini naik turunnya bisa tinggi banget. Jadi Anda harus, ini harus buat orang-orang yang investasinya kuat. Kalau dia turun 30%, Anda nggak jual. Anda tahan aja sampai tunggu naik lagi. Jadi harus periode investasinya jangka panjang, 5-10 tahun. Gitu. Kalau jangka pendek, pilihlah yang lebih ke pasar uang atau pendapatan tetap. Keuntungannya, menjual dan membelinya relatif cepat, sekitar 2-5 hari kerja. Relatif cepat, masih bisa keluar gitu kan uangnya. Dan lumayan terdiversifikasi. Tapi ya itu harus dilihat lagi performa sebelumnya bagaimana. Gitu kan. Nah, tapi jadi reksadana ini diversifikasinya oke, tapi ya return sama risk-nya cenderung tergantung terutama kategorinya ini. 1-4 ini. Kalau pertama mulai belajar, cobalah beli yang pasar uang atau pendapatan tetap dulu. Ini salah minimalnya bahkan 1 juta aja juga sudah bisa dibeli. Aplikasi bank besar, BCA, Mandiri, sekarang sudah menyediakan, gitu. Atau ada beberapa yang lain lah seperti mungkin Bareksa atau mana gitu. Anda bisa coba beli gitu untuk sekedar coba di sini diversifikasi gimana sih? Saya masukkan sedikit belajar aja gitu. Goalnya nggak tentu harus return di tahap ini. Gitu. Nah, atau ada namanya reksadana indeks di Indonesia masih jarang, di Amerika masih beberapa sudah mulai ada, tapi ini kumpulan saham sesuai indeks tertentu. Jadi IHSG atau NYSE. Kenapa indeks? Karena in the long run pasar finansial ini indeks ini returnnya bagus sekali, tapi kita harus melihatnya 20-30 tahun dan sangat terdiversifikasi karena kumpulan saham kan bisa aja 50-100 perusahaan yang dibeli gitu. Nah, beberapa tahun yang lalu sih atau 10 tahun terakhir mungkin kalau financial planner di Amerika bilang index fund is the way to go gitu. Cuma indeksnya Indonesia sih performanya not necessarily sebagus index atau itunya. Tapi either again to your research, reksadana ini lumayan terdiversifikasi daripada milih saham sendiri. Tapi tetap kita harus aware resikonya. Karena kalau saham ya sesuai naik turun saham juga sih. Gitu. Lalu kita datang ke tempat yang paling agresif nih. Investasi yang agresif apa? Contohnya saham, kripto, derivatif, futures. Kalau ada mau ke AIA itu ada iklannya kan. Apa? Naik 20%. No, beli aja future-nya yang naik 600%. Naiknya bisa 600, turunnya juga bisa 600%. Atau buka bisnis, terutama di bisnis yang kita nggak mengerti operasionalnya. Misalkan saya karyawan, belum pernah bikin toko roti, lalu saya buka bisnis toko roti. Itu cukup agresif. Bisnis memang returnnya bisa besar dibandingkan modalnya, karena modalnya diputar kan, tapi resiko bisnisnya juga bisa besar. Nah, jadi kita mulai ke yang sini. Ini tidak akan dibahas di sini. Harus bisa ready investasinya turun 50% atau lebih. Terutama kalau bentuknya saham tadi, itu namanya paper loss atau paper gain namanya. Jadi misalkan Anda beli saham, nilainya turun. Selama Anda tidak jual, itu kerugiannya hanya di atas kertas. Kalau Anda jual ya benar-benar rugi. Tapi kalau Anda untung pun gain nilainya naik, itu keuntungannya cuma di atas kertas gitu. Kita harus sadarnya. Sampai Anda jual baru merealisasikan gainnya. Ya, dan harus ready uang hilang 100% di investasi seperti ini. Makanya tadi setelah disisihkan dibagi, oke 30% aman masuk deposito, nah, 20% saya masukkan yang medium, mau SPN, reksadana.
20% yang lebih agresif dikit gitu kan. Misalkan reksadana yang lebih agresif tadi atau saham 20% yang 10-20% kripto itu yang kalau hilang ya udah Anda harus rela uangnya segitu itu oke. Yang penting diversifikasi tadi di luar kelas ini gitu. Ya. Nah, ini untuk dasarnya saja. Ya, nanti kalau ada questions, kita sekarang waktunya masuk Q&A, silakan taruh di submit di Google Meet di bawah sana dan seperti yang saya bilang nggak ada yang gratisan, jadi tolong bayar tuitionnya, ongkosnya kelas ini dengan mengisi feedback formnya ya di pas.house/webinar1. Alright, kita buka buat pertanyaan. Silakan Q&A. Jadi klik di kanan bawah. Saya present sebentar ya di Google Meet. Kita repeat sebentar cara tanyanya di kanan bawah ini meeting tools. Lalu klik Q&A, lalu bisa ask question. Oke, kita jawab satu-satu nih. Dari yang pertama, dalam pencatatan financial statement, apakah wajib balance seperti dalam pencatatan accounting atau yang penting dikategorikan ke 4 kategori? Oh, yang ini yang penting pencatatan expense-nya aja. Yang paling penting satu ya, tahap pertama, catat pengeluaran Anda sebulan 100%. Gitu. Jadi kategorinya expense saja. Gitu. Kalau Anda mau kategorikan lagi ini makanan, ini transport, silakan. Tapi yang penting expense-nya yang kita catat. Kita biar sadar pengeluaran kita berapa. Oke. Kalau ada pertanyaan lanjutannya silakan ditanyakan lagi di sini. Oke, selesai. Next. Dalam investasi, kita perlu mengerti apa yang kita investasikan. Namun jika boleh memilih, kira-kira Mas Budi akan invest saham di Indonesia atau Amerika? Again, ini bukan financial advice loh ya. Kalau saham, Anda milih single saham, itu silakan riset perusahaannya. Nah, kalau bisa Anda riset yang jangka panjang, jangan yang ada namanya FOMO, fear of missing out. Wah, saham ini naik banget nih, saya harus ikut beli, terus ternyata turun, kecewa kan. Biasanya yang bagus invest saham itu kalau fundamental perusahaannya bagus, gitu kan. Fundamentalnya kayak aset liability perusahaannya bagus, bisnis modelnya kira-kira masih bertahan lama, bukan Kodak gitu misalkan dulu yang bisnisnya film kan, film foto tapi terus sudah zamannya digital gitu kan. Gitu. Nah, kalau saham US Indo, saham US ada naik ada turunnya, cuma salah satu yang membuat contohnya Warren Buffett keluar dari saham, ya posisi portfolio hampir semua cash karena ya total valuasi saham di Amerika sekarang dibandingkan GDP-nya itu tertinggi dalam sejarah. Artinya apa? Artinya kekayaan Amerika rata-rata ada di sektor komersial, stock market. Dan stock market itu kan valuasinya naik turunnya bisa cepat. Apakah kita kan cycle ya, cycle pasar jelek, pasar bagus, pasar jelek. Apakah ini mau cycle pasar jelek? Mengkhawatirkan itu ya. Gitu. Lebih gampang pilih reksadana aja atau index fund dan kita invest disiplin ke index fund tertentu tiap bulan gitu. Jadi mau naik mau turun dalam jangka panjang akan naik. Tapi penting reksadana yang diversified kalau saya. Tapi kalau saya sendiri ya kalau pilih sekarang lebih pilih reksadana yang gampang aja dulu. Misalkan pasar uang, pendapatan tetap gitu. Next, bagaimana cara kita budgeting dan investasi ketika dalam jangka waktu dekat tahu akan ada pengeluaran besar yang perlu dibayar. Investlah di kendaraan yang gampang mengeluarkan uangnya. Deposito yang 1 bulan atau reksadana pasar uang pendapatan tetap, ya kan? Atau kalau misalkan dalam masih 2 tahun, Anda beli SBN yang SBN yang paling cepat ada 2 tahun ada. 2 tahun udah jatuh tempo. Jadi surat berharga beli di pasar primary-nya, beli ketika serinya keluar gitu. Ya seperti itu. Jadi carilah investasi yang liquid. Jadi kalau memang periodenya 1-2 tahun kan nggak nyari yang returnnya super besar. Yang penting nggak hilang, tapi masih ada bunganya, gitu kan. Jadi itu pilih tadi deposito reksadana.
Yang reksadana yang money market yang Anda lihat flat, agak naiknya landai tapi stabil gitu. Next, Nabila tanya luar topik, journey dari SMA ke kuliah di Stanford dibuat di di tempat yang lain ya ini. Tapi yang oke, 3 menit aja yang ini. Jadi bagaimana bisa dari SMA kuliah di Stanford? Sebenarnya mirip dengan yang tadi saya presentasikan yang di awal itu ya. Jadi harus, pertama ada, ininya, apa, basisnya juga gitu di, sebentar, harus ada basisnya di sebentar, ini bisa langsung ke oh ya, sebentar. Di sebenarnya mirip, jadi banyak hal yang di dunia itu, prinsipnya mirip-mirip gitu. Contohnya ini ya, jadi gimana bisa ke Amrik, dulu ya ada pengetahuan, modalnya adalah bahasa Inggris gitu kan. Somehow saya dulu sejak SMP kelas 2 suka belajar bahasa Inggris gitu kan. Oke, dan saya seriuskan, ya ikut lomba, saya terus minta pelajaran tambahan ke guru saya. Mindset-nya apakah ke Amerika? Nggak ada, mindset-nya dulu cuma belajar bahasa Inggris saja gitu. Lalu bahasa Inggris, pengetahuannya itu dipraktekkan terus menjadi disiplin, jadi saya punya skill bahasa Inggris, lalu ketemu opportunity, yaitu waktu itu dulu English First itu mengeluarkan kompetisi untuk beasiswa SMA ke Amerika. Saya ikut, menang gitu, dan waktu itu orang tua saya juga, setelah menang itu kayak, "Oh ya menang ya, tapi beasiswanya 50%, kita harus cari pinjaman nih buat 50% sisanya," gitu. Tapi mereka niatkan dan mereka akhirnya saya diberangkatkan gitu. Dan setelah setahun SMA di sana, ada teman dari orang tua angkatnya yang baik sekali dan memberi saya beasiswa untuk tamat SMA kelas 3. Jadi waktu saya kenal SMA kelas 2. Dan di sana lalu, juga kebetulan di waktu itu saya, mulai dapat training-training termasuk financial literacy dan tapi terutama supaya, punya mimpi gitu. Dan mimpi saya sebagai anak kelas 3 SMA adalah bisa diterima di Universitas Amerika dan harus beasiswa, karena orang tua saya nggak mampu kalau nggak ada beasiswa. Jadi apply-nya ke, universitas besar gitu, yang Ivy League gitu, karena kalau Ivy League mereka beasiswanya juga bisa meng-cover 100%. Saya apply ke 17 universitas, ditolak dari 13, dan diterima di 14, diterima di 3, salah satunya akhirnya di Stanford yang memberikan beasiswa gitu. Jadi saya cukup beruntung bisa, graduate tanpa student loan gitu. Nah, intinya itu sih harus ada pengetahuannya iya, kita terus belajar, belajarnya secara disiplin jadi skill dan skill-nya ketemu opportunity. Jadi ada luck-nya juga faktornya gitu. Oke, jadi yang penting kita harus ready kalau ada opportunity gitu kan. Terus ada yang tanya Irfan, investasi ke teman, buka bisnis masuk mana ya? Investasi ke teman buka bisnis, tergantung. Nah, kalau Anda aktif memanage, berarti Anda ikut di bagian bisnis owner-nya. Kalau bisnisnya nggak bisa jalan tanpa Anda ada di sana, berarti Anda sebenarnya self-employed. Kalau Anda bisa investasi aja, percaya sama temannya, dan temannya bisa mengelola dengan baik, Anda investor. Jadi kategori SPI-nya tadi. Oke, kira-kira untuk catat pengeluaran aplikasi apa yang mudah? Terserah, yang penting Anda suka aplikasinya dan Anda pakai. Kalau Anda nggak suka aplikasinya, ya nggak nggak kepakai ya nggak tercapai. Kertas saja juga boleh, gitu. Yang penting konsisten. Next, Elia, terkait saham, bagaimana cara supaya ketika dapat dividen langsung bisa diinvestasikan lagi supaya tidak terpotong pajak? Nah, tax advice-nya saya nggak tahu. Jelas peraturan pemerintah memang bilang kalau dapat dividen lalu Anda investasikan langsung ke saham yang lain atau SPN itu nggak dipotong pajak. Bagaimana pemerintah melakukan akunting nggak tahu. Kalau saya yang gampangnya
kalau pilih reksadana, ketika dapat dividen atau pendapatan tetap gitu ya, ada namanya reksadana pendapatan tetap yang monthly income contohnya. Itu sebenarnya nggak ditransfer ke rekening kita, di Anda langsung dibelikan unit reksadananya aja lebih banyak. Itu jadi sudah, kalau reksadana kan sudah nilai aktiva bersih. Nah, kalau saham, kalau sudah banyak sahamnya, gimana nge-track-nya supaya nggak dipotong pajak? Nggak tahu. Tapi yang jelas biasanya kita beli saham itu kan ada namanya RDN, rekening dana nasabah. Nah, itu jadi hasil saham kan nggak langsung ke rekening simpanan kita yang utama, ke RDN dulu. Jadi di RDN ini mungkin kalau diinvestasikan lagi nggak terpotong pajak. Tapi jangan quote saya, tolong cari tax advisor Anda. Oke, terus next. Kalau sudah kerja 8 tahun, tapi belum bisa investasi karena jadi sandwich generation, dan darurat juga masih sering kepakai, ini saya invest apa? Supaya bisa mengembangi expense yang kayak air terjun. Expense yang air terjun. Oh, nah ini susah. Ini yang seperti ini sudah mulai ini ya, kondisi personal ya. Nah, jadi susah untuk kasih advice tanpa misalkan Anda ketemu dengan financial planner yang bisa menyisir pemasukan sama pengeluaran Anda gitu. Kalau advice dari saya, coba yang trik psikologi tadi, yang apa, pemasukan disisihkan dulu, nanti diinvestasi dulu, baru sama dengan level pengeluaran. Tapi memang ada banyak kondisi kan gini, misalkan sudah mulai ada dana cadangan, terus kan orang tua misalkan tiba-tiba sakit. Nah, itu kan kadang nggak bisa. Anda harus berbakti, Anda harus membantu misalkan. Tapi ada situasi lain, misalkan di mana sudah dana cadangan ditabung, ada kalau lihat banyak podcast finansial itu sering, tapi yang emergency itu kayak agak jauh, misalkan sepupunya emergency gitu kan. Nah, apakah itu tanggung jawab Anda? Ya itu susah. Kalau dibilang ditegakan nanti juga secara moral salah. Nah, kalau dibilang bukan urusan Anda, ya juga nanti akan mempengaruhi relasi gitu kan. Nah, itu agak susah kecuali Anda ketemu dengan financial planner, minta one on one sesi gitu. Baru mereka akan mulai bisa mulai menyelesaikan masalah Anda gitu. Atau Anda invest ke diri Anda sendiri supaya pemasukan Anda naik. Jadi invest ke diri Anda sendiri dengan training, dengan membuat supaya Anda punya nilai tambah di kantor, supaya dipromot contohnya gitu kan. Jadi sebagai karyawan pun bisa gitu, kita selama kita berprestasi, kita punya skillnya, kita bisa dipromot kan gitu. Ya, cek dengan planner financial Anda. Terus ada yang tanya, ya thank you sharingnya, mau tanya ada link G-Sheet untuk pencatatan keuangan? Nggak ada, karena saya pakai aplikasi di HP. Kalau yang tadi itu, pilih apapun aplikasi yang pokoknya Anda catat, bisa Anda rajin, nggak rajin, disiplin, selalu mencatat. Gitu. Kalau yang financial statement gampang, tadi income apa? Kalau kita sebagai karyawan, income gampang, salary, gaji. Kalau sudah mulai punya investasi kayak portfolio SPN, baru ada bunga kupon gitu kan. Pengeluarannya harus rajin dicatat, ya, aset kita apa, kan rumah, liability-nya, beban-bebannya apa, gitu. Kita punya cicilan apa aja. Nggak ada khusus, cuma 4 kotak itu, eh, cuma 4 kotak itu. Kalau nyatat expense ya, yang penting rajin. Gitu. Terus ada yang tanya, ini 3 pertanyaan lagi karena sudah overtime 20-30 ya. Mulai di tingkatan pemasukan berapa yang perlu bayar konsultan pajak, konsultan keuangan dan sebagainya. Hmm, Tergantung. Kalau kita relatif gampang, saya dulu juga ada workshop filing tax untuk employee, untuk yang simple ya. Nggak perlu bayar konsultan pajak. Tapi konsultan pajak juga nggak mahal-mahal amat sebenarnya, 1 sampai 2 juta kalau nggak salah untuk nge-file tax tahunan ya. Gitu. Intinya kalau bisa ya biaya konsultannya tidak signifikan buat Anda gitu. Masih masuk di
maksimal 70% pengeluaran tadi. 400K di Amerika Serikat padanannya apa? Padanannya BPJS. Gitu. Seberapa saran beli asuransi kehidupan murni, bukan campur ya kalau asuransi sih jangan yang unit link itu rata-rata itu advice saya aja karena yang lebih untung asuransinya. Cuma asuransi jiwa saya di Indonesia itu relatif mahal preminya. Yang bagus itu preminya Singapura. Kenapa? Karena di Indonesia rata-rata ekspektasi hidup kan 65. Jadi Anda beli, misalkan Anda beli di usia 30 asuransi untuk 30 tahun, kan premi selesai di atau 40 tahun lah. Jadi polisnya selesai di umur 70. Di Indonesia dengan rata-rata kehidupan 65 tahun, bayi umur 70 sudah sebagian besar akan redeem. Tapi kalau Anda ikut dengan portfolio Singapura yang eh, ekspektasinya itu 85 tahun, Anda beli dari 30 sampai 70, most people kan masih belum redeem. Jadi preminya akan jauh lebih murah, kira-kira setengahnya sih di Singapura. Cuma syaratnya Anda harus berada di Singapura ketika membeli asuransi kehidupan itu, asuransi jiwa itu. Minusnya itu aja, tapi preminya lebih bagus. Dan setelah beli pertama ya bisa bayar reguler via transfer wire bank gitu. Jadi kalau jawaban pribadi saya sekarang, belilah asuransi jiwa Singapura. Terus di internet katanya bertebaran yang ini konsep FIRE, Financial Independence, retire early. Seberapa masuk akal? Tergantung situasi sendiri-sendiri. Tapi intinya FIRE itu kan ini kita hemat, super hemat supaya kita bisa pensiun lebih awal dari umur 60 gitu kan. Secara konsep overall bagus, cuma ya jangan terlalu hemat sampai Anda tidak bisa menikmati hidup gitu kan. Dan rata-rata kalau yang gagal memenuhi ikut konsep FIRE ini adalah orang-orang yang terlalu hemat sampai dia tidak menikmati hidup terus nggak kuat lagi gitu. Jadi kalau Anda menikmati perjalanannya FIRE, go ahead gitu kan. Kalau Anda tidak menikmati ya panjangkan perencanaan Anda. Jadi biar tetap bisa menikmati supaya tetap bisa retire dengan enak, tapi nggak sampai burnout gitu. Alright, itu semua. Ada lagi satu pertanyaan terakhir. Ini Wan yang mau tanya. Budgeting, debt management, investing. Intinya kita harus budget, kita harus sadar pengeluaran kita, pemasukan kita. Dan beberapa sih kalau misalkan bagaimana supaya saya bisa menghadiahi diri saya, contohnya ya, misalkan kalau THR itu sekian persen Anda sisihkan. Misalkan dari THR saya 20% ini untuk dana senang saya. Terserah saya mau beli luxury apa, tapi 20% aja. Sisanya untuk investasi gitu contohnya. Gitu. Jadi tetap Anda bisa menghadiahi diri Anda sendiri, tapi ya harus sudah dibudgetkan gitu, senang-senangnya. Hmm. Alright, ya, kalau tidak ada lagi dan terima kasih buat semua yang sudah hadir di malam ini. Semoga bermanfaat buat karir dan kehidupan Anda. Nanti recording dan tag-nya akan kita share, terutama buat yang sudah daftar lewat formnya Nabila kemarin, karena ada emailnya dia bisa kirim ya. Tuh. Ya, dan please isi feedback formnya di sini supaya kita terus bisa membawakan webinar-webinar yang lebih baik buat Anda ke depannya dan sebagai untuk bayaran saya supaya saya bisa mengevaluasi diri saya sendiri. Oke, terima kasih kalau begitu. Saya sign out. Nah, see you guys di kesempatan berikutnya. Bye.